Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Bagaimana kabar Ya, Bapak? baik ya. Bapak share dulu materinya ya. Kalau kalian udah terima ya, tadi di grup ya. Udah ada yang dibuka belum materinya? Udah di-download belum materinya? Materinya udah di-download belum? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah ya enak. Udah download ya, udah dibaca. Yang pasti udah di-download tapi belum dibaca ya. Iya Pak. Iya, pasti udah di-download tapi belum dibaca kan? Oke, sebentar. Bapak share materi dulu bentar nih. Oke, udah terlihat belum materinya? Sudah Pak. Sudah Bapak. Sudah ya. Baik, kita akan bicara tentang pelatihan dan pengembangan dalam manajemen sumber daya manusia. Ya, nah, jadi topiknya itu ya. Pertanyaannya kan adalah, bentar, mengapa kan itu ya? Aduh, ini banyak. Bapak tutup ini dulu materi dulu nih, bentar nih. Terlalu banyak yang dibuka, jadi rada lemot. Bentar, Bapak tutup dulu biar nggak lemot nih. Mengapa pelatihan, ya kan? Tadi apa ininya? Judul materinya? Materi pelatihan dan pengembangan ya. Jadi sebentar. Mengapa pelatihan dan pengembangan SDM itu penting? Itu pertanyaannya. Mengapa pelatihan dan pengembangan SDM itu penting? Itu pertanyaannya. Coba ada yang bisa menjawab? Kita berdiskusi dulu. Nggak apa-apa, selanjutnya kita berdiskusi ya. Jadi harus aktif ya. Silakan, ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Mengapa pelatihan dan pengembangan SDM itu penting bagi organisasi? Silakan yang mau menjawab dari 32 orang nih. Silakan. Dafiq, Pak. Ya, siapa? Dafiq. Ya, Davi, silakan. Ya. Jadi menurut Dafiq sih ada beberapa alasan mengapa pelatihan dan pengembangan sangat penting gitu Pak ya dalam manajemen sumber daya manusia. Di antaranya itu yang pertama buat meningkatkan kinerja karyawan, Pak. Buat apa? Meningkatkan kinerja karyawan. Meningkatkan kinerja karyawan. Apalagi? Kemudian untuk meningkatkan motivasi kerja juga gitu Pak. Di saat kita sedang lelah bekerja, terus timbul ada motivasi gitu. Oke, baik. Motivasi. Kemudian juga buat meningkatkan produktivitas sih Pak bagi Dafiq. Oke, yang lain silakan. Yang lain silakan. Tajwini Pak. Siapa? Tajwini. Ulan Pak. Tajwini. Oke, silakan. Nah, pelatihan dan pengembangan sumber daya itu sangat penting Pak bagi individu maupun organisasi. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi dan produktivitas. Yang kedua itu adaptasi terhadap perubahan. Nah, di era teknologi dan globalisasi perubahan terjadi begitu dengan cepat.
Pelatihan memastikan karyawan dapat beradaptasi dengan teknologi baru, proses kerja, dan tren industri. Nah, yang ketiga itu pengembangan karir gitu, Pak. Dari pengembangan SDM, karyawan dapat membangun jalur karir mereka gitu, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Nah, yang keempat itu mengurangi turnover karyawan. Jadi investasi dalam pelatihan menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap pertumbuhan karyawan. Ini meningkatkan loyalitas karyawan dan mengurangi tingkat turnover. Nah, yang kelima itu meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, karyawan yang terampil dan terlatih membantu perusahaan bersaing di pasar dengan memberikan layanan atau produk berkualitas tinggi. Nah, yang keenam itu memenuhi kebutuhan operasional. Pelatihan ini memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan operasional dan mencapai tujuan. Nah, yang terakhir itu mengurangi kesalahan kerja. Dengan pemahaman dan keterampilan yang baik, karyawan lebih sedikit melakukan kesalahan yang dapat terdampak pada efisiensi dan biaya. Itu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Baik, ya. Bapak Ulan mau. Ya, silakan yang mau menambahkan, silakan. Ya Pak, menurut saya sih penting ya Pak, karena membantu perusahaan ataupun organisasi yang dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan pada karyawannya, sehingga mereka nih dapat bekerja lebih efektif dan produktif. Dengan adanya ini, karyawan juga bisa mengembangkan keterampilan baru ataupun bisa kayak memperdalam pengetahuan yang sudah dia miliki. Terus yang terakhir sih meningkatkan kinerja mereka di tempat kerjanya. Selain itu juga pengembangan SDM ini membuat karyawan merasa dihargai dan lebih termotivasi karena mereka nih bisa melihat perusahaan berinvestasi pada perkembangan merekanya. Ini juga bisa membantu dalam mempersiapkan mereka menghadapi perusahaan atau tantangan baru dalam pekerjaannya. Emang ya di era persaingan yang ketat pada perusahaan ini lebih mengutamakan pengembangan SDM, lebih mungkin bertahan dan mengembangkan karena memiliki tim dan kompeten yang siap beradaptasi sih, Pak. Oke. Terima Baik, kasih. ada Dewi, lagi? Dewi, Ada Pak. lagi? Izin, Pak, boleh, Pak. Dewi, Kasih, Pak. Ini Dewi nih, udah angkat tangan nih Dewi, silakan. Izin Bapak, menurut Dewi penting bagi individu, organisasi maupun bermasyarakat Bapak. Yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, selanjutnya meningkatkan produktivitas dan mendukung adaptasi terhadap perubahan, serta untuk individu juga bisa mengembangkan karir dan meningkatkan kepuasan dan motivasi. Selanjutnya yaitu dengan meningkatkan inovasi, mengurangi risiko dan kesalahan, serta ada juga untuk bisa mencapai tujuan jangka panjang seperti untuk mencapai visi misinya Bapak. Cukup Pak. Baik. Ya, dari pendapat tadi udah hampir semua benar. Yang pertama itu adalah tadi ya, bisa baca di kolom chat yaitu meningkatkan kompetensi dan produktivitas. Ya, betul. Nah, dalam hal meningkatkan kompetensi dan produktivitas ini adalah yang kita SDM itu wajib melakukan skill upgrading. Jadi kemampuan daripada SDM itu harus di-upgrade. Nah, kenapa? Maka dikirimlah pelatihan, pengembangan ke instansi tertentu atau disekolahkan lagi atau dikuliahkan lagi. Itu untuk meningkatkan skill, di-upgrade skillnya, kemampuannya. Mengapa demikian? Karena nanti menyangkut dengan adaptasi teknologi. Kan teknologi ini makin berkembang. Misalnya dia menguasai A waktu tahun 2020 misalnya. Sekarang udah tahun 2024. Udah 4 tahun yang lalu kita mempelajari teknologi A. Sekarang yang A ini udah di-upgrade teknologinya oleh si pengembang teknologinya. Kita sebagai pengguna mau nggak mau mengupgrade SDM yang ada dalam bentuk apa? Skill upgrading. Nah, pelatihan membantu SDM memperoleh keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah dimiliki.
Hal ini penting agar mereka dapat bekerja lebih efisien dan produktif. Contoh misalnya montir, baik montir motor maupun montir mobil. Dulu motor itu kan nggak pakainya karburator. Sekarang nggak pakai karburator. Tapi kan si montir ini sudah memiliki kemampuan dasarnya. Tinggal di-upgrade aja bagaimana menangani motor tidak menggunakan karburator misalnya. Dan seterusnya. Ya, mengapa harus beradaptasi dengan teknologi? Karena di era digital itu teknologi berkembang sangat pesat. Jadi memungkinkan SDM itu harus mengikuti perkembangan dan memanfaatkan teknologi dengan optimal. Lalu yang kedua apa? Tadi yang disampaikan oleh siapa tadi itu ya? Meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Ya, yang kedua ini adalah meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Mengapa bisa demikian? Nah, itu kan pertanyaan itu ya. Dengan dia diberangkatkan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan, maka si SDM akan timbul motivasi. Sehingga meningkatkan apa? Kepuasan dia dalam bekerja. Oh iya, saya selama ini diperhatikan oleh perusahaan, saya selalu dikirim untuk mengikuti pengembangan dan pelatihan. Seperti itu. Nah, pengakuan dan dukungan ketika perusahaan memberikan pelatihan kepada SDM dan SDM merasa dihargai yang dapat meningkatkan motivasi SDM itu sendiri. Kalau sudah meningkat kemampuannya, motivasinya sudah meningkat, kepuasan kerja sudah timbul, maka akan menumbuhkan apa? Pertumbuhan karir. Pelatihan yang terukur akan memberi karyawan ataupun SDM berpeluang untuk berkembang secara profesional. Sehingga mereka merasa memiliki masa depan di mana dia berpijak atau di mana dia bekerja. Anda bisa bayangkan kalau seorang SDM atau seorang karyawan ini tidak diberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya atau nggak pernah dikirim untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan. Apa yang terjadi? Yang karirnya mandek di situ. Nggak dikasih kesempatan ya operator sampai dengan pensiun. Apa mungkin seperti itu? Kan nggak juga. Seperti halnya Anda, misalnya Anda baru lulus S1. Pada saat Anda bekerja, melamar awal, pertama kali misalnya, diterima sebagai staf administrasi. Masa ya Anda sampai dengan seumur hidup, sampai dengan pensiun Anda menjadi staf administrasi? Kan nggak mungkin. Kalau Anda berkembang, motivasinya tinggi, pasti Anda diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan karir berikutnya. Lalu yang ketiga apa? Yaitu memperbaiki kinerja organisasi. Yang ketiga itu adalah memperbaiki kinerja organisasi. Maksudnya apa? Peningkatan kualitas kerja, yaitu dengan pengembangan SDM, kualitas kerja pasti akan meningkat. Lalu berdampak langsung kepada hasil kerja dan kepuasan pelanggan. Contoh misalnya, Anda punya usaha misalnya nih ya, kok toko saya atau usaha saya kok sepi amat ya? Kenapa ini? Ada apa ini? Apakah pelayanan kepada pelanggannya kurang ramah, apa kurang bagus, atau memberikan informasi kepada pelanggan yang kurang baik atau bagaimana? Kan dievaluasi. Mulai dari resepsionis, kalau Anda punya kafe misalnya ya, dari mulai pelayan, resepsionis, kasir, dan sebagainya, dievaluasi. Kenapa pelanggan kita sedikit? Bahkan makin cenderung menurun misalnya. Ada kesalahan apa? Misalnya seperti itu kan. Padahal saya punya menu di kafe saya ini enak-enak, tapi kenapa sepi ya? Tempatnya strategis. Oh, ternyata pelayanan saya kurang baik. Kalau ada tamu datang, dicuekin aja. Terus dalam menyajikan makanannya lama. Misalnya hitungannya harusnya 5 menit, jadi 10 menit atau setengah jam. Kan orang yang tadinya lapar nggak jadi lapar. Capek nunggu kan begitu. Ya. Lalu apa lagi? Efisiensi proses. Karyawan yang terlatih cenderung bekerja sangat efektif
ya, dan mengurangi banyaknya kesalahan. Sehingga kalau udah meminimalkan kesalahan, akan meminimalkan apa? Pemborosan. Anda bisa bayangkan misalnya Anda punya karyawan 3. Seharusnya cukup cuma 1. Karena hanya 3, kenapa? Karena yang satunya malas, yang keduanya cuek aja, yang ketiganya masa bodoh. Nah, padahal kalau bisa satu orang itu dia cekatan, cepat dalam bekerja, misalnya bekerja, nggak ngapain saya perlu 3, saya cukup 1. Lalu yang keempat apa? Mendukung perubahan dan inovasi. Yang keempat ini. Jadi, perusahaan itu atau organisasi itu harus bisa mengadaptasi perubahan yang terjadi di luar. Kalau Anda jadi pimpinan, menjadi manajer suatu organisasi atau perusahaan, ya harus Anda mendukung perubahan dan inovasi. Lihat di luar itu yang berkembang apa, isu di luar apa, trennya apa di luar. Artinya di sini bahwa adaptasi terhadap perubahan itu penting bagi dunia bisnis yang selalu berubah. Nah, dengan adaptasi itu, perubahan itu, maka lakukanlah pelatihan dan pengembangan untuk SDM beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, atau strategi organisasi. Lalu berikutnya apa? Dalam mendorong perubahan dan inovasi itu, yaitu adanya kreativitas. Program pengembangan yang baik dapat menumbuhkan baru dari SDM atau karyawan yang ada. Begitu dia pulang dari pelatihan, bisa dikirim ke Jepang atau ke Korea, pasti dia akan memberikan banyak perubahan. Oh ya, setelah saya mengikuti pelatihan selama 1 tahun di Korea, ternyata di Korea ini udah sampai sini loh, kita masih di sini, kita harus melakukan ini untuk mengejar ketertinggalan kita di luar tuh udah seperti ini. Anda bisa bayangkan kalau Anda punya perusahaan yang tidak pernah mengirim orang untuk dilakukan pelatihan dan pengembangan. Apa yang terjadi di luar Anda nggak tahu. Karena perubahan sekarang ini sangat cepat. Ada teknologi itu, aduh luar biasa. Lalu yang kelima apa? Yang tadi disampaikan teman Anda tuh. Mengurangi turnover karyawan. Ada yang tahu turnover itu apa? Ada yang tahu nggak turnover itu apa? Ada yang tahu turnover itu apa? Karyawan yang keluar apa? Karyawan. Turnover itu adalah keinginan untuk keluar. Nah, jadi ada keinginan nih turnover untuk keluar nih karyawan nih. Apa penyebabnya? Harus dicari. Jangan orang banyak karyawan keluar, kita santai-santai aja sebagai pimpinan. Sebenarnya ada apa ini kok banyak yang keluar ya? Jangan merasa, wah tenang aja, ya ada aja yang keluar. Toh yang mau ngelamar juga masih ngantri. Nah itu kalau udah begitu pemikiran seorang pimpinan, bahaya. Kenapa? Kalau Anda menerima karyawan baru, ya Anda harus mendidik lagi dari awal. Sedangkan yang sudah Anda didik sekian tahun keluar. Jangan merasa, wah udah nggak apa-apa yang keluar, biarin aja. Toh yang mau ngelamar di sini ngantri. Waduh, kalau udah begitu pemikirannya pimpinan, siap-siap aja gulung tikar. Kenapa? Ya dia mendidik orang, begitu udah jadi, di situ udah pintar, nggak diperhatikan masalah kesejahteraannya, gajinya, dan seterusnya. Tiba-tiba yang bersangkutan keluar, ya berarti kan Anda nggak pernah stabil. Ini orang udah pintar, karena nggak diperhatikan oleh perusahaan, dia keluar ke tempat yang baru. Datang karyawan baru, Anda harus ngelatih lagi dari nol, dari awal. Menghambat nggak tidak tuh? Kira-kira seperti itu. Kalau sering terjadinya orang di satu organisasi atau perusahaan, sering keluar masuknya orang atau SDM itu, bagus atau tidak?
Ayo, ada bisa jawab nggak? Bagus atau tidak apabila suatu organisasi atau perusahaan sering terjadinya turnover atau orang keluar masuk nih di perusahaan nih? Tidak, Pak. Alasannya? Karena apa ya, itu juga akan mempengaruhi citra perusahaan atau organisasi tersebut sih. Karena pastinya kan orang-orang nih menilai kenapa banyak yang turnover dari karyawan tersebut, kenapa banyak karyawan yang keluar dari perusahaan tersebut. Pastinya ada sesuatu yang nggak beres sehingga menyebabkan karyawannya itu banyak keluar dan banyak merekrut pegawai baru kayak gitu, Pak. Ya. Terus ada lagi? Kalau dari saya cukup, Pak. Terjadinya turnover juga bisa berpengaruh pada kualitas hasil produksi, Pak. Hingga penurunan pendapatan perusahaan juga bisa terjadi. Oke, terus? Apa lagi? Apa lagi? Ada yang mau disampaikan? Ayo, coba kita berdiskusi ya. Jangan diem aja nih. Harus aktif kelasnya. Gimana? Silakan yang lain. Yang lain tidak? Ya, silakan. Yang lain. Ada yang lain pendapatnya? Saya, Pak. Ya, silakan. Iya, mengurangi turnover itu bagus, Pak, bagi perusahaan. Nah, alasannya yaitu menghemat biaya rekrutmen dan pelatihan. Jadi setiap kali karyawan keluar, nah, perusahaan itu harus mengeluarkan biaya untuk merekrut dan melatih dan membiasakan karyawan baru. Mengurangi turnover membantu perusahaan menghindari pengeluaran ini. Nah, yang kedua itu meningkatkan produktivitas. Nah, jadi yang karyawan yang bertahan lebih lama cenderung itu lebih familiar dengan tugas, sistem kerja, dan budaya perusahaan. Nah, yang ketiga itu menjaga kestabilan tim. Nah, jadi turnover yang tinggi dapat mengganggu dinamika tim, yaitu mempengaruhi kolaborasi dan menurunkan moral kerja. Dengan turnover yang rendah, tim jadi lebih stabil dan solid. Nah, yang keempat itu mempertahankan pengetahuan dan kalian. Pertahankan pengetahuan dan kalian. Nah, karyawan yang sudah lama bekerja di perusahaan membawa pengetahuan dan pengalaman spesifik yang sulit digantikan. Nah, dengan mengurangi turnover, perusahaan mempertahankan keahlian tersebut. Nah, yang kelima itu meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, perusahaan dengan turnover rendah sering dianggap sebagai tempat kerja yang baik yang dapat menarik talenta terbaik di pasar. Nah, yang
Terakhir itu memperkuat hubungan dengan pelanggan. Nah, karyawan yang bertahan lebih lama seringkali memiliki hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan yang membantu membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Nah, namun penting untuk diingat bahwa tidak semua turnover itu buruk. Terkadang turnover juga perlu untuk menggantikan karyawan yang kurang produktif atau berkualitas, tidak cocok dengan budaya perusahaan. Fokus utama yaitu adalah mencapai turnover yang sehat, dengan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Ya, baik ya. Jadi dampak daripada seringnya turnover bagi perusahaan. Yang pertama nih, dampaknya apa? Biaya tinggi. Maksudnya biaya tinggi bagaimana? Ya kita harus melakukan rekrutmen dan seleksi lagi. Ya kan? Kalau kita sudah melakukan rekrutmen dan seleksi berarti perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk mencari, menyeleksi, dan merekrut karyawan baru. Yang kedua, apalagi dengan biaya tingginya, lagi melakukan pelatihan dan orientasi. Datang karyawan baru, dilatih lagi, orientasi lagi, ya kan? Maka di situ kan akan melakukan biaya tambahan lagi. Pada saat transisi itu maka akan terjadi apa? Produktivitas itu akan menurun. Selama masa transisi, produktivitas cenderung menurun. Karena apa? Posisi kosong belum terisi atau karyawan yang baru belum sepenuhnya efektif. Nah itu. Ya. Hal yang kedua apa? Terjadinya penurunan moral karyawan. Akibatnya apa? Ketidakstabilan. Pergantian karyawan yang sering itu akan menciptakan ketidakpastian di antara karyawan yang sudah ada atau karyawan tetap. Sehingga yang ada merasa kurang nyaman. Ya. Bentar ya, Bapak ada telepon lu bentar ya.
Baik, Bapak lanjutkan ya. Nah, berikutnya adalah apa tadi Bapak kan menurunnya moral karyawan ya. Jadi beban kerja tambahan itu seringkali harus mengganggu beban kerja tambahan atau dapat menyebabkan stres dan demotivasi. Yang ketiga adalah hilangnya pengetahuan dan keahlian. Ya. Jadi kalau sering turnover tadi, maka karyawan yang keluar membawa serta pengetahuan dan keahlian dan pengalaman si A nih kerja di perusahaan X. Si A ini kerja udah 5 tahun, karena nggak diperhatikan dia keluar. Nah selama ini kan perusahaan X misalnya sudah mendidik, melatih dan seterusnya kan dia membawa keluar serta pengetahuan dan keahlian yang sudah dia dapat di perusahaan X tadi dibawa ke tempat yang baru. Lalu efeknya apa lagi akibatnya? Penurunan kualitas kerja. Ya. Jadi jika karyawan baru membutuhkan waktu untuk belajar, maka kualitas kerja bisa menurun selama periode transisi. Karena kita nunggu nih anak baru ini bisa dulu. Nah, terjadilah penurunan kualitas kerja. Kalau udah demikian, maka akan mengakibatkan apa? Yang keempat, gangguan operasional. Ya. Kalau udah gangguan operasional berakibat apa? Kita akan mungkin akan resikonya apa? Adanya kehilangan pelanggan. Ya, dalam beberapa kasus turnover yang tinggi di posisi yang berhubungan langsung dengan pelanggan dapat merusak hubungan pelanggan dan reputasi perusahaan. Misalnya si Ane biasa menangani pelanggan yang begitu banyak. Karena pelanggan ini suka sama si A dalam pelayanan ini, tiba-tiba si A-nya ini pindah ke perusahaan lain. Maka mau tidak mau, si pelanggan ini bisa saja mengikuti si A pindah kemana. Karena sudah merasa nyaman dilayani sama yang bersangkutan. Ya. Lalu akibatnya apa? Ya, proyek yang kita kembangkan atau yang sedang berlangsung ya akan terganggu dan terhambat. Ya, karena apa? Karena kurangnya personil atau ketidaksesuaian dengan tim yang baru. Belum tentu pelanggan yang lama itu merasa nyaman dilayani oleh tim yang baru. Lalu dampaknya berikutnya apa lagi? Reputasi perusahaan pasti terganggu. Apa yang terjadi? Citra buruk di pasar kerja, ya. Perusahaan yang dengan turnover yang tinggi itu dianggap sebagai tempat kerja yang tidak stabil atau ada isu pasti, oh ini perusahaan ini kurang mendukung karyawan nih, nggak usah kerja di situ, percuma kerja sekian tahun juga nggak ada diperhatikan. Nah, lalu akibatnya apa nanti? Akibatnya apa? Kesulitan mencari talenta baru. Ya, dengan adanya talenta berkualitas mungkin enggan melamar. Jadi kalau orang udah tahu nih, oh saya melamar ke situ, janganlah. Yang ada juga karyawan yang bagus-bagusnya juga pada keluar, ngapain saya ngelamar ke situ? Jadi perusahaan akan kehilangan mendapatkan talenta-talenta baru yang baik. Lalu berikutnya apa lagi? Dampak pada kepemimpinan dan tim. Ya, apa akibatnya? Kurangnya berkelanjutan, ya, turnover itu yang tinggi itu akan mengganggu kesinambungan kepemimpinan. Terutama jika di pucuk pimpinan sering ganti. Oh, manajer ini baru juga sebulan udah ganti, udah keluar. Wah, ini baru juga 2 bulan udah resign. Nah, ini akan mengganggu, ini ada apa nih kok tiba-tiba kok kita sering banget nih ganti-ganti pimpinan atau leader ataupun manajer.
Itu ya. Jadi lalu apalagi yang ketujuh, yaitu kehilangan keunggulan kompetitif. Akibatnya apa? Inovasi terhambat. Ya. Lalu apalagi? Kesulitan bersaing. Lalu apa yang dilakukan untuk mengurangi strategi turnover? Ada yang tahu? Strategi untuk mengurangi turnover. Apa saja strateginya? Ada yang tahu? Strategi untuk mengurangi turnover apa aja? Ada yang tahu? Baik, izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi untuk mengurangi turnover itu kita bisa melakukan rekrutmen yang tepat, Pak. Jadi kan kalau biasanya kalau mau merekrut karyawan kan di ini ya tes psikotes, Pak. Mungkin dari situ bisa kelihatan cocok enggak atau dengan lingkungan yang kerja yang ada di perusahaan ini gitu, Pak. Terus yang kedua, gaji dan tunjangan kompetitif yang sesuai, Pak, dengan kualifikasi si karyawan itu. Terus yang ketiga itu lingkungan kerjanya yang positif, Pak, gitu, Pak. Terus ada yang keempat itu kalau misalkan karyawannya butuh pengembangan karir lanjutan itu harus ada, Pak, gitu, Pak. Supaya karyawannya merasa biayai dihargai lah gitu, Pak. Ya. Oke, jadi tadi apa disampaikan oleh siapa tadi? Siap, tadi barusan siapa? Gilang Baskara ya. Ya, Gilang ya. Siap. Jadi beberapa strategi untuk mengurangi turnover itu yang pertama, pertama nih meningkatkan kepuasan kerja untuk SDM. Jadi memberikan lingkungan kerja yang mendukung dan memberikan kesempatan untuk pengembangan karir. Lalu yang kedua apa? Kompensasi kompetitif. Yaitu apa? Memberikan gaji dan manfaat kompetitif di pasar. Yang ketiga, keseimbangan kerja dan hidup, yaitu memperhatikan kebutuhan karyawan terhadap keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ini jangan sampai orang lagi, misalnya orang nih, Bayu ngajuin cuti nih Bayu nih. Pak, saya mau cuti apa ya? Karena saya mau healing sama istri saya misalnya. Diizinin tuh cutinya tuh berapa hari? 2 hari Pak, mau ke Bali misalnya. Nah, cuti diizinkan, tapi pada saat Bayu dengan istri lagi healing ke Bali misalnya, karena cuti tadi, karena mungkin untuk menghilangkan pengap ya, begitu banyak beban pekerjaan, tiba-tiba pas lagi healing,
ditelepon sama atasan, Bayu, kamu cutinya pulang aja, karena gini, ini perusahaan penting, kamu pulang. Nah itu, disitulah yang namanya keseimbangan antara kerja dengan kehidupan itu nggak berimbang. Ya waktu gini ya jangan diganggu lah. Dia mungkin butuh hiburan, butuh refreshing. Masa lagi, ya wajar kerja sekian bulan misalnya, udah sekian tahun nggak pernah cuti, tiba-tiba cuti, pengen ngajak istri berjalan-jalan. Pada saat lagi cuti, lagi happy-happy sama istri, tiba-tiba ditelepon. Karena ada gangguan di tempat kerja. Orang pasti kesel nih, orang kan saya udah izin, udah cuti. Sekian hari, saya mau healing sama istri untuk refreshing dan sebagainya. Ya, otomatis kan kesel. Artinya apa? Tidak bisa memisahkan mana pekerjaan, mana waktu dia dengan kehidupan pribadinya. Atau misalnya, perusahaan atau pimpinan perusahaan ikut campur dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita pribadi misalnya. Nggak bisa juga. Walaupun memang perusahaan pasti memperhatikan tentang kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih contoh, saya Bayu datang ke kantor karena habis ribut sama ibunya atau sama adiknya atau sama kakaknya, mukanya cemberut begitu masuk kantor kerja. Kan diperhatikan tuh sama pimpinan, nih si Bayu kok tiba-tiba mukanya nggak ada senyumnya nih. Ada apa nih? Kalau pimpinan yang baik pasti dipanggil ke ruangan. Bayu, Bapak perhatikan kamu hari ini kok jarang senyum. Kayaknya mukanya kusut, ada apa, ada problem apa. Bukan berarti di situ kita ikut campur masalah pribadi. Tapi kita menanyakan karena akan mengganggu pekerjaan. Ya, berikutnya apa lagi? Feedback dan komunikasi. Itu mendengarkan umpan balik secara rutin dan memperbaiki hal-hal yang menjadi keluhan. Kayak tadi tuh, dipanggil ke ruangan. Sebenarnya ada masalah apa Bayu di rumah? Bisa nggak cerita ke Bapak? Supaya Bapak bisa membantu membebankan ringan ini. Karena Bayunya terbuka, aduh Pak, saya di rumah tadi adik minta uang, bayaran sekolah, bayar kuliah. Saya kan belum gajian nih Pak. Aduh, gimana ya kira-kira? Oh, kata pimpinan, oh masalahnya itu kan kamu bisa kasbon dulu. Nah, oh Pak, saya diizinkan kasbon Pak. Boleh. Nanti Kak Bapak ACC kasbon kamu, karena itu kebutuhan mendesak dan sebagainya. Nah, itu komunikasi dan feedbacknya berjanda. Kalau karya udah dibegitukan oleh pimpinan, maka dia merasa diperhatikan. Empati itu timbul. Ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Turnover tinggi membawa konsekuensi yang serius bagi operasional perusahaan, biaya perusahaan, dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menciptakan strategi yang efektif untuk mempertahankan karyawan atau SDM yang berkualitas, sekaligus meningkatkan kepuasan serta loyalitas SDM itu sendiri. Oke, nah kita lanjut lagi ke materi yang tadi tuh. Kan tadi Bapak baru nyampe berapa tuh ya, yang turnover ya. Nah, lalu tadi kan baru kelima ya. Nah, yang keenam nih. Yang keenam itu memenuhi kebutuhan regulasi dan standar. Ya, artinya di sini kita mematuhi kepatuhan hukum. Ya, beberapa industri ya atau perusahaan itu memiliki regulasi tertentu yang mewajibkan pelatihan seperti apa? K3 ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Atau sertifikasi khusus. Kamu kalau main ke perusahaan pasti ada situ K3 karena itu wajib ya, dan itu ada kepatuhan hukumnya. Apalagi kepatuhan hukumnya? Bahwa seluruh SDM itu ada jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Orang nyebutnya BPJS lah, BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan. Lalu adanya standar kompetensi. Nah, jadi pelatihan itu memastikan bahwa
karyawan itu memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar industri atau perusahaan. Ya. Yang ketujuh, yaitu meningkatkan daya saing perusahaan. Meningkatkan daya saing perusahaan. Akan menciptakan keunggulan kompetitif di mana perusahaan dengan SDM yang terampil dan inovatif memiliki keunggulan dibandingkan dengan kompetitor. Nah, jadi kalau perusahaan ataupun organisasi yang sering mengirim SDM-nya untuk pelatihan dan pengembangan pasti akan menciptakan keunggulan yang kompetitif dengan kompetitor. Lalu apa aja dampaknya? Adanya adaptasi global. Ya, dalam pasar global pelatihan memungkinkan SDM memenuhi dinamika internasional dan menghadapi tantangan lintas budaya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah investasi dalam pelatihan pengembangan SDM itu adalah investasi jangka panjang bagi organisasi atau perusahaan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas individu, tetapi juga membawa dampak positif pada pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Ya, jadi organisasi atau perusahaan yang fokus pada pengembangan SDM akan lebih siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Oke, itu materi tentang mengapa pelatihan dan pengembangan SDM itu penting. Ya, jadi masuk ke materi yang berikutnya nih ya. Di slide Bapak, itu konsep dasar pelatihan dan pengembangannya. Jadi pelatihan itu adalah proses yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam melakukan pekerjaan mereka secara lebih efektif. Ini berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan teknis yang dibutuhkan untuk peran tertentu. Nah, kalau pengembangan di sini adalah di sisi lain berfokus pada pertumbuhan profesional karyawan secara keseluruhan. Ini membantu mereka untuk meningkatkan keterampilan pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan dan berkembang dalam karir mereka. Nah, yang tadi udah Bapak sampaikan tuh ada 7 tuh, ya. Nah, lalu apa tujuan pelatihan dan pengembangan? Di sini 1, meningkatkan produktivitas, 2, meningkatkan kualitas, 3, meningkatkan moral dan motivasi, ya. 4, tingkat perputaran karyawan. Nah, ini kan udah ada semua nih tadi ya, yang tadi hanya tambahan saja. Oke, berikutnya sebelum Bapak lanjut, ada yang ingin bertanya silakan. Silakan yang ingin bertanya. Silakan ketik di kolom chat yang ingin bertanya. Bapak berharap ada pertanyaan nih. Di kolom chat silakan pertanyaannya. Silakan, Bapak tunggu. Kalau enggak nanti Bapak tanya satu-satu nih. Kalau nggak ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti Bapak yang nanya. Pak, punten Pak, saya izin bertanya Pak.
Baik, ini dari Sintiawati. Bagaimana jika sebuah perusahaan memiliki sertifikasi kesehatan bagi karyawan jika sebuah perusahaan tidak memiliki sertifikat? Oh, maksudnya tunjang apa nih namanya? Mungkin apa namanya? Tunjangan kesehatan kali ya. Nah, lalu ini siapa lagi? Pertanyaan nomor 2. Bagaimana sih cara memastikan bahwa kebutuhan pelatihan karyawan diidentifikasi secara akurat? Apakah analisis kebutuhan itu didasarkan pada data atau hanya asumsi? Oke. Jadi, jika sebuah perusahaan tidak memiliki sertifikasi kesehatan ataupun jaminan kesehatan ya, pertanyaan kan gitu ya. Sindiawati mana Sindiawati? Jika perusahaan Iya, Bapak. tidak memberikan apa namanya jaminan kesehatan, mungkin itu kali ya. Oke, ini pertanyaannya mungkin itu. Jika sebuah perusahaan tidak memiliki jaminan kesehatan, sanksinya apa gitu ya? Iya, Bapak. Jadi kalau kan gini, dalam undang-undang ketenagakerjaan itu ya, jadi perusahaan itu wajib memberikan yang namanya jaminan kesehatan ya. Kenapa? Harus memiliki apa namanya jaminan kesehatan. Jadi ada jaminan kesehatan sama jaminan keselamatan kerja. Itu ada aturan mainnya di undang-undangnya ya. Lalu dampaknya apa? Pasti ketidaknyamanan dan ketidakamanan secara finansial. Maksudnya bagaimana? Ya karyawan harus menanggung sendiri biaya kesehatan pada saat dia sakit. Bayangkan kalau kamu kerja, kamu nggak diasuransikan, tidak diberikan ada jaminan kesehatan. Kamu gaji misalnya per bulan sekian, sakit, biaya sendiri. Ya kan? Lalu yang kedua apa? Juga karyawan tidak memiliki jaminan kesehatan, cenderung merasa kurang dihargai. Sehingga apa berdampaknya? Loyalitas akan berkurang. Ngapain saya loyal-loyal? Giliran gue sakit aja nggak diperhatikan kan gitu. Apalagi berikutnya dampaknya. Penurunan kesejahteraan. Ya, jadi karyawan mungkin menunda perawatan kesehatan karena khawatir dengan biaya yang bisa memperburuk kondisi kesehatan. Jadi, aduh, saya sakit nih karena biaya sendiri dipaksakan kerja. Di tempat kerja karena kondisi kurang fit, otomatis apa dampaknya? Kerjanya nggak efektif, nggak maksimal. Sehingga apa? Ya tadi, kalau karyawan sering sakit kan biaya keluar banyak tuh dengan biaya sendiri. Maka berdampak apa? Kesejahteraan pasti berkurang. Karena apa? Uang yang kita dapatkan, lembur dan sebagainya tadi, habis untuk menopang pada saat kita sakit. Buat apa kita kerja, nabung, terus sakit. Terus pada saat kita sakit, perusahaan tidak menanggung. Ya. Lalu apa lagi? Stres dan ketidakpuasan kerja. Ya. Karyawan akan merasa tertekan, harus memikirkan kesehatan mereka tanpa adanya dukungan dari perusahaan. Sehingga bisa mempengaruhi kinerja dan semangat kerja. Kerja jangan rajin-rajin di sini, nanti kalau sakit nggak ada yang nanggung, kan begitu nanti. Ya. Lalu apa dampaknya bagi perusahaan? Yang pasti terjadi penurunan produktivitas. Kedua, yang tadi kita diskusikan, adanya turnover yang tinggi. Apalagi, ketiga, akan menjadi reputasi buruk bagi perusahaan. Lalu apalagi, yang paling bahaya, terjadinya potensi pelanggaran hukum. Karena sekarang ini dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya, bagi perusahaan atau badan yang berbadan hukum wajib memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja untuk pegawai atau karyawan yang ada. Kalau enggak, bisa diadukan ke kejaksaan bahwa saya kerja nggak dapat jaminan kesehatan ABCD misalnya.
bisa diadukan ke kejaksaan. Ya, nanti perusahaannya akan dipanggil. Lalu apa sih kalau kita untungnya, kalau dampaknya apa sih kalau kita memberikan jaminan kesehatan kerja? Pasti ya tadi kebalikan dari yang tadi. Akan meningkatnya loyalitas dan kepuasan kerja. Nih keuntungannya kalau kita memberikan jaminan kesehatan. Lalu apalagi mengurangi turnover, ya, mengurangi absensi dan meningkatnya produktivitas. Ya, lalu meningkatkan reputasi perusahaan di mata dunia, ya. Jadi kesimpulannya apa? Tidak menyediakan jaminan kesehatan bagi karyawan dapat menimbulkan risiko besar bagi kesejahteraan karyawan, operasional, dan keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan pemberian jaminan kesehatan sebagai investasi dalam SDM yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan dan keberhasilan organisasi atau perusahaan. Jadi itu jawabannya untuk Sintiawati, ya. Jadi kalau Sintiawati nanti punya usaha, punya karyawan, ya, setidaknya berikanlah jaminan kesehatan bagi karyawannya. Jangan sampai tidak ada jaminan. Kalau nggak ada jaminan, itu tadi bisa diadukan secara proses hukum. Sebentar ya, Bapak, bentar ya, istri Bapak nelpon. Pak, punten Pak, izin bertanya Pak. Mohon maaf tadi sinyalnya gangguan Pak. Bapaknya lagi terima telepon Kak Harun. Oke, Oh, iya, siapa? siap. Harun, ada apa Harun, Maulana? Mau bertanya Pak. Bertanya ketik, kata saya kan diketik di kolom chat. Oh, siapa siap. Ya, jadi nanti catatannya ada siapa-siapa yang nanya. Nah, berikutnya pertanyaan dari Dinda Armanjah. Pak, izin bertanya, saya Dinda, NIM sekian-sekian, bagaimana sih cara memastikan bahwa kebutuhan pelatihan karyawan diidentifikasi secara akurat? Itu ada dalam ilmu di MSDM itu ya, apa namanya? Di manajemen strategi itu ada tuh cara ngitungnya. Ada itu rumusnya. Ya. Misalnya gini, saya butuh karyawan ke depan berapa orang? Dengan tingkat produksi saat ini sekian. Dengan jumlah order sekian, itu ada hitungannya. Bukan berdasarkan asumsi ya, ada hitungannya. Nggak apa namanya, nggak asal apa namanya berdasarkan saya butuh sekian, nggak juga, itu ada hitungannya. Jadi kan bagaimana menghitung, ya kan, SDM yang dibutuhkan kan gitu ya. Jadi enggak, kalau nanti siapa nih, Dinda ya, panggilannya Dinda bukan nih? Panggilannya Dinda. Ya kalau Dinda nanti jadi manajer, jadi pimpinan perusahaan, ada hitungannya Dinda. Itu enggak berdasarkan asumsi. Kalau berdasarkan asumsi nanti enggak tepat hitungannya. Jadi harus dihitung sekarang jumlah produksinya berapa, kebutuhan ke depan berapa, ya, dengan orang yang ada berapa, kira-kira terkejar nggak dalam hitungan jam sekian. Kalau misalnya nggak ingin menambah orang, berarti menambah jam lembur. Misalnya ini karyawan ada 100, ya, dia dalam satu hari bisa menghasilkan 1000 misalnya, dengan jumlah tadi 100 orang bisa menghasilkan 1000 dalam satu hari. Tiba-tiba ada orderan nih
sekian juta. Hitung. Sehari 1000, ini sekian juta. Berarti dikerjakan sekian hari. Sedangkan si perusahaan misalnya yang order bilang, bisa nggak dalam waktu 1 minggu ini kelar. Itu lagi oleh Linda nih. Kalau lembur, sekian jam, nambah sekian. Oh kurang nih, berarti harus nambah karyawan. Begitu. Ada hitungannya berdasarkan order yang masuk. Berdasarkan produksi yang bisa dipantau, apa namanya, berapa kapasitas produksinya. Nggak bisa bagaimana ini apa namanya. Jadi untuk menghitung kebutuhan sumber daya manusia adalah langkah penting dalam manajemen tenaga kerja untuk memastikan bahwa organisasi itu memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan keterampilan sesuai untuk mencapai tujuan bisnis. Ya. Apa saja langkahnya untuk melakukan perhitungan ya, metode yang digunakan? 1. Tadi yang Bapak sampaikan, analisis beban kerja. Ya. Identifikasi beban kerjanya, estimasi waktu penyelesaiannya, hitung kapasitas kerja per karyawannya. Yang tadi Bapak bilang, contoh misalnya laporan membutuhkan 3 jam dan 10 laporan harus diselesaikan per minggu. Maka total waktu kerja dibutuhkan adalah berapa? 30 jam per minggu. Kan begitu, ada hitung-hitungannya. Jadi enggak berdasarkan asumsi. Lalu apa lagi? Hitung jumlah SDM yang dibutuhkan. Rumusnya jumlah SDM sama dengan total beban kerja dibagi kapasitas kerja per karyawan. Ada rumusnya, Dinda ya. Oke, apalagi analisis standar industri. Proyeksi pertumbuhan bisnisnya bagaimana? Analisis rasio karyawannya bagaimana? Pertimbangkan faktor efisiensinya. Pertimbangkan hukum dan peraturan. Ya, jadi apa nih? Ini contohnya nih, ya. Contoh kasus perhitungannya nih. Nah, nih. Contoh kasus perhitungannya. Sebuah perusahaan manufaktur memproduksi 10.000 unit barang per bulan. Setiap karyawan rata-rata memproduksi 500 unit per bulan dengan jam kerja 160 jam per bulan. Maka beban kerja total sama dengan 10.000 unit, kapasitas kerja per karyawan 500 unit, kemudian itu bisa dihitung tuh. Jadi ada rumusnya, jadi nggak asumsi-asumsi. Ya. Oke, baik. Berikutnya pertanyaan siapa nih? Pertanyaan siapa tadi ya? Ke atas dulu nih. Banyak amat pertanyaannya. Tadi siapa nih? David. Dinda udah. Siti Aisyah. Bagaimana cara organisasi mengukur efektivitas program pelatihan dan pengembangan karyawan? Ini pertanyaan bagus nih. Bagaimana cara organisasi, ya kan gitu ya. Bentar ya, ada azan dulu ya, berhenti dulu. Di situ udah azan belum? Di situ udah azan belum? Lagi aja. Belum. Belum, Pak. Belum. Lagi Saya lagi azan dulu ya, bentar ya, ada azan. Iya, Pak. Iya, Pak. Bentar. Karena ada azan.
Baik ya, tadi pertanyaan dari siapa tadi tuh? Dari Siti Aisyah. Bagaimana cara organisasi mengukur efektivitas program pelatihan dan pengembangan karyawan? Jadi mengukur efektivitas program pelatihan dan pengembangan karyawan sangatlah penting untuk memastikan investasi dalam pelatihan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan organisasi. Berikut ini adalah bagaimana cara mengukur efektivitasnya. Yang pertama, model evaluasi Kirkpatrick. Model ini adalah yang paling umum digunakan terdiri dari 4 tingkat evaluasi. Ya, yang pertama adalah tingkat reaksi. Yang kedua, tingkat pembelajaran. Yang ketiga, perilaku. Yang keempat, hasil. Lalu ada lagi metodenya menggunakan return on investment atau pelatihan ROI. Tujuannya untuk menghitung finansial dan pelatihan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, itu ada rumusnya metodenya ya. Ada yang namanya survei dan umpan balik jangka panjang. Lalu apa lagi? Berdasarkan analisis kinerja dan KPI. Key Performance Indicator yang sering digunakan oleh perusahaan. Kita bisa naik gaji berapa, bonus dapat berapa, itu dilihat dari mananya? Dari KPI-nya. Orang tuh dinilai bukan berdasarkan kedekatan, kesukaan, dan sebagainya, tapi berdasarkan KPI-nya. Key Performance Indicator. Apalagi metodenya? Benchmarking. Apalagi? Gunakan studi kasus dan kisah sukses. Itu bisa saja. Lalu lakukan bisa saja menggunakan metode observasi langsung. Apalagi? Penilaian kompetensi. Jadi kesimpulannya adalah mengukur efektivitas pelatihan harus mencakup berbagai aspek, ya, mulai dari aspek reaksi awal peserta hingga dampak bisnis secara keseluruhan. Nah, kombinasi pendekatan seperti model Kirkpatrick, ROI, dan pelatihan kinerja membantu organisasi memastikan bahwa program pelatihan benar-benar memberikan nilai tambah bagi individu maupun perusahaan. Ya, jadi kalau kalian nanti bekerja di perusahaan besar, biasanya dikirim tuh pelatihan ke A, pelatihan ke B, ikut ini, ikut itu. Ya. Nah, berikutnya pertanyaan dari siapa nih? David Torik. Bagaimana jika seorang bekerja misalnya dalam suatu perusahaan atau suatu instansi atau suatu tempat secara garis besar hak dan kewajiban sudah terpenuhi selama dia bekerja. Pertanyaan bagaimana jika secara finansial atau materi jika mereka tidak terbantu oleh tempat kita bekerja, tapi secara karakter dan kepribadian kita merasa terbentuk ketika bekerja di tempat tersebut. Terima kasih Pak. Jadi gini, kita bekerja itu tujuannya apa? Tanya dulu ke diri Anda masing-masing. Anda bekerja pasti tujuannya apa? Cari uang. Dan sebagainya lah. Setelah kita dapat pekerjaan, berapa gajinya? Sekian. Berikutnya apa? Bagaimana lingkungan kerjanya? Budaya kerjanya seperti apa? Wah, saya walaupun gaji kecil di sini nggak apa-apa lah. Tapi karena di sini kekeluarganya luar biasa kental misalnya. Erat keluarganya itu. Jadi saya betah. Banyak orang betah kerja itu karena berbagai faktor. Pertama, sejahteranya diperhatikan, budayanya, kekeluarganya luar biasa. Itu beberapa lingkungan kerjanya nggak toksik misalnya. Ya kan, banyak orang keluar karena berbagai macam faktor. Lingkungan kerjanya toksik. Terus apalagi rekan kerjanya, kekeluargaannya kurang. Rasa empati terhadap sesamanya tidak ada. Satu sama lain tidak saling bertegur sapa misalnya. Sifat individunya tinggi misalnya. Bisa saja kan kalau kalian digaji besar tapi di situ nggak nyaman dalam artian, gaji gede di sini tapi kok kayak nggak saling kenal atau tingkat kekeluargaannya kurang. Nah itu kembali lagi kepada sikap kita masing-masing. Ya,
Lalu di sini tidak terbantu atau bekerja yang kita tapi secara karakter dan kepribadian kita merasa terbentuk ketika bekerja di tempat tersebut. Nah itu, kalau kalian bekerja di tempat yang kekeluargaannya besar, pada saat Anda pindah, itu pasti akan terbawa. Tapi kalau kalian bekerja di tempat di mana Anda bekerja di situ dengan lingkungan yang toksik, Anda pindah ke tempat yang baru, kira-kira terbawa nggak toksiknya? Tergantung sikap kita. Kenapa kita keluar dari situ? Di sana toksik. Berarti kita cari yang tidak ada toksiknya. Oh, saya di sana tidak kekeluargaannya kurang. Saya cari tempat kerja yang tingkat kekeluargaannya besar. Makanya dalam kita menentukan kita bekerja itu kan mencari apa dulu? Mencari kekeluargaan, mencari uang, atau mencari apa? Kalau karakter pasti terbentuk. Di lingkungan kita bekerja, ya kan? Kamu kerja ada 4 orang nih. 3 orang ngegosip terus. Kira-kira Anda terbawa nggak menjadi orang yang keempat untuk menggosip? Terbawa tidak? Anda bekerja, jumlahnya 5 orang. 4 orang. 3 orang suka ngegosip. Anda menjadi orang yang keempat nggak untuk menggosip? Bisa jadi, Pak. Nah, itu. Lingkungan kerja itu sangat mempengaruhi, betul. Contoh misalnya, udah mah gaji pas-pasan, tapi lingkungan kerjanya orangnya gaya hidupnya tinggi. Maka kita terbawa tidak? Pasti terbawa. Karena lingkungan kerja juga itu tadi mempengaruhi sikap dan kepribadian kita dalam bersikap. Kalau di lingkungan kita semuanya kekeluarganya tinggi, yang tadi kita egois, nggak enak amat ya. Di sini kekeluarganya luar biasa nih, tegur sapanya, kalau ketemu senyum sapa, ya salam dan sebagainya. Yang tadi kita cuek-cuek aja kan pasti lama tahun ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya pertanyaan siapa nih? Wulan. Ketika perusahaan membutuhkan karyawan dengan keterampilan tertentu, namun sulit menemukan tenaga kerja yang tepat di pasar, apakah pengelolaan SDM internal menjadi solusi terbaik? Jika kalau emang iya ada, apa itu tantangan utama yang biasanya dihadapi perusahaan dalam melakukan pelatihan dari nol, dan bagaimana perusahaan dapat memastikan investasi pelatihan itu benar-benar menghasilkan karyawan kompetisi sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi kita kan selaku manajer menganalisis. Kita lemah di mana nih? Oh, kita nih kurang di sini nih. Contoh misalnya, dalam membuat laporan keuangan, acak-acakan. Gimana supaya nanti ke depan nih untuk membuat laporan keuangan nggak acak-acakan lagi? Kira-kira siapa yang berpotensi ya? Kan bisa dilihat, oh si A kalau kerja bikin laporan keuangannya tepat waktu. Si B tepat waktu juga, tapi yang ini rapi, ini kurang rapi. Si C tepat waktu juga, tapi dia lebih teliti dan sebagainya. Yang mana yang kalian pilih? Semuanya tepat waktu, tapi memiliki perbedaan. Oh ini yang teliti nih, coba biar lebih bagus lagi nih dikirim. Jadi kita analisis dulu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh organisasi itu. Nggak asal kirim. Misalnya gini, kita mau mengembangkan usaha nih. Mesin yang kita gunakan, mesin lama. Sedangkan kita dapat orderan, harus menggunakan mesin yang baru. Sebelum kita membeli mesin yang baru, kita kirim dulu ke perusahaan di mana mesin itu diproduksi. Udah bisa, udah dilatih di perusahaan tersebut, kita beli barangnya, maka bisa dioperasikan. Jangan sampai kita beli mesin, SDM-nya belum disiapkan. Jadi sebelum beli itu lebih baik orang ini dikirim dulu. Misalnya kita mau beli bulan depan nih, ada waktu sekian minggu untuk melakukan pelatihan. Lakukan dulu pelatihan, baru beli mesinnya. Atau beli mesinnya dulu, lakukan pelatihan. Ya nanti gimana? Buang-buang waktu. Dilatih dulu, baru nanti kita penuhi kebutuhannya apa. Contoh misalnya, Bapak kan bergerak di bidang pendidikan. Saya mau buka program S2. Apa yang harus Bapak siapkan? Ya Bapak menyolokkan dosen yang tadinya S2 ke S3.
Karena untuk membuka prodi S2 itu yang ngajar S3. Jangan sampai Bapak bikin izinnya, begitu keluar izinnya, SDM-nya nggak ada. Jadi siapkan dulu SDM-nya, baru Bapak ajukan izinnya. Seperti itu kalau di pendidikan. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum Bapak bisa jawab dengan baik. Ya, mari kita sama-sama menutup rangkaian perkuliahan ini dengan mengucapkan lafaz. Bapak belum absen ya? Belum, Pak. Aduh, lupa nih. Absen dulu ya. Masya Allah, Bapak hampir lupa absen. Sebentar, Bapak absen dulu. Saking asiknya mengajar jadi lupa ngabsen. Sebentar ya, Bapak absen dulu. Bentar. Jangan rame ya. Oke, bentar. Oke. Siti Robiatul? Nggak ada, Pak. Oke. Samsul Maharib nggak ada ya orangnya ya? Nggak ada. Firna Mahmuda juga nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Fitri Wulandari juga nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Cindy Astuti juga nggak ada ya? Hadir, Ada, Pak. Itu. Hah? Hadir. Oh, Ada, Pak. Cindy Astuti ada. Oke. Liana? Hadir, Pak. Oke. Maya? Hadir, Bapak. Aslik? Hadir, Pak. Oke. Indah Tri Rahayu? Indah Tri Rahayu? Oke, tidak nyaut ya? Nggak ada, Pak. Oke. Wiranto? Nggak ada, Pak. Cintiawati ada ya? Hadir, Bapak. Ya. EN Nuraini ada? Sakit, Pak. Oh, sakit. Oke. Ahmad Sahroni? Hadir, Pak. Oke, hadir. Ahmad Ilaini? Ahmad Ilaini ada? Tidak ada ya. Afwan? Hadir, Pak. Oke. Sarif Ramdhani? Sarif Ramdhani? Kosong. Lukman? Hadir, Pak. Oke. Afi Mullah? Hadir, Pak. Siti Aisyah? Siti Aisyah? Siti Aisyah hadir. Ya, oke. Dewi Lestari? Dewi Lestari? Oke, tidak menyaut Dewi Lestari. Wulan Tri Cahyaningrum? Hadir, Pak. Siti Hafidatunisa? Hadir, Bapak. Gifar? Hadir, Sakit, Bapak. Loh, tadi Ada yang nih, sakit baru bilang masuk siapa? lagi, Ini Pak. ada yang bilang hadir, ada yang bilang sakit. Iya, tadi Gifar? baru masuk lagi. Ada, Pak, ada. Halo. Oke. Taswini? Hadir, Bapak. Nela? Hadir, Bapak. Nova? Hadir, Bapak. Nur Mutmainah? Hadir, Bapak. Pipin? Pipin Latifah? Tidak nyaut ya? Tidak ada berarti. Hadir, Bapak. Hadir. Oke. Hadir ya, Pipin ya. Syahdan Muhammad Sahid? Hadir, Pak. Oke. Maulana Harun ada tadi ya. Nur Kanan ada. Ya, Nur Kanan ada. Hadir, Maulana Pak. Harun ada. Anissa. Bapak. Anissa.
Iya, Anissa Bapak. ada? Hadir. Hadir ya? Hadir. Ya. Suprapti. Hadir, Pak. Bayu ada tadi ya. Hendrik Firdaus. Siap. Ya. Hendrik Firdaus. Hendrik. Oke, tidak nyaut. Siti Maripah. Hadir Bapak, hadir. Oke. Handoko. Handoko. Oke, tidak nyaut. Ila Maidatul Hasanah. Hadir Bapak. Asih Sapuro. Asih hadir Bapak. Oke. Arianti. Arianti hadir Bapak. Oke. Anis Rahmawati. Hadir, Pak. Alifah. Hadir, Pak. Novita Sari. Novi hadir, Bapak. Oke. Arifin Ilham. Hadir, Pak. Oke. Dinda. Dinda ada tadi ya, karena nanya tadi. Victorik. Davik. Hadir. Oke. Terakhir. Gita Nuraini. Hadir Bapak. Oke, udah semua ya? Bapak punten untuk Dewi sinyalnya kurang bagus jadi tadi keluar. Oh, Dewi siapa namanya? Dewi Lestari tadi hadir Bapak. Dewi Lestari. Sebentar. Ya. Oke, Dewi Lestari. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, Bapak tutup perkuliahan ini. Mari kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur. Terima kasih banyak, Pak. Baik, Bapak.